Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Seher mencari flashdisk kemana-mana. Kemudian Aga melihat keadaan Nedim. Aga berkata, satu-satunya hal yang mereka cintai adalah luka singaku. Hanya orang yang mereka cintai yang menuntun mereka ke situasi yang tidak terduga. Itu sangat menghancurkan. Api di hatimu mengantarkanmu ke kondisi ini. Perawat itu, dia ada di hatimu. Perawatmu menjatuhkanmu dalam situasi ini. Aku tahu, di mana aku tahu. Urusan hati ini sulit. Sulit juga untuk berbicara dengan hati. Aku tahu, entah kamu akan menaruh kata di hatimu yang tidak mendengarkan kata itu, atau hati yang memberontak itu. Kamu akan membongkarnya. Lalu Aga memeluk Nedim. Ketika Aga pergi, Nedim menangis. Cemre dan Jeng tinggal di kapal pesiar. Senis datang menemui Jeng dan Cemre. Cemre berkata, jadi kamu datang ke sini untuk menghina? Senis menjawab, aku datang untuk memainkan kartu-kartu itu secara terbuka, untuk omong kosong pernikahan ini. Cinta, aku tidak memiliki keyakinan. Jika kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan pikiran itu, kamu salah. Aku bisa melihat dengan baik apa yang coba kamu lakukan untuk Nedim. Kamu menggunakan anakku. Kamu mencoba menembakku dengan anakku. Cemre dan Jeng tertawa. Cemre berkata, dunia berputar di sekitar Senis Karacai, bukankah begitu? Pernikahan kami tidak mungkin nyata, apa itu mungkin tentang kamu? Apakah begitu? Senis menyuruh Jeng pergi, namun Jeng tidak mau. Senis berkata, kalau begitu izinkan aku bertanya lebih jelas. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan untuk melepaskan anakku? Rumah, uang, perahu, Nedim. Cemre menjawab, kalian semua sudah gila. Senis berkata, anakku bodoh. Apa kamu benar-benar tidak melihat? Apa kamu benar-benar tidak melihat apa yang coba kamu lakukan? Dia memanfaatkanmu. Cemre menjawab, kami sudah menikah. Disinilah kamu bisa membangun cerita. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu beli dengan uang. Kemudian Senis berdiri dan menyuruh Cemre dan Jeng bercerai. Lalu Cemre berkata, Jeng, hentikan ibumu. Lalu Jeng menyuruh Senis pergi. Senis berkata, Jeng, aku ibumu. Jeng menjawab, dia juga istriku. Ayo. Lalu Senis menepis tangan Jeng dan pergi. Ketika Senis pergi, Cemre berkata, kami membuat keputusan. Kami akan berangkat besok pagi. Darimu masalahmu. Kami pergi jauh dari kejelekanmu. Seher terus mencari flashdisk kemana-mana. Kemudian Seher melihat Ceren, lalu menghampiri Ceren. Mereka saling mencurahkan isi hatinya. Lalu Seher berkata, ayo sayangku, katakan apa ada yang disembunyikan dariku. Ceren menangis dan mencium tangan Seher. Ketika mau menjawab, Ceren melihat Senis memperhatikannya. Ceren pun langsung meninggalkan Seher dan menghampiri Senis. Kemudian Senis bertanya, lalu Ceren menjawab dan mengarahkannya pada Jeng. Senis berkata, iya, anakku melakukan kesalahan, tapi kamu dan aku akan bekerja sama melawan musuh. Kamu dan aku bergandengan tangan. Pernikahan itu tidak pantas, kita akan menguburnya di neraka. Di scene ini, Ceren datang menemui Cemre. Ceren berkata, aku datang ke sini untuk berbicara dengan kakakku. Aku menyadari kesalahanku. Aku menyadari semua yang telah aku lakukan. Tapi aku ingin menjadi seperti dulu. Aku ingin memenangkan kembali kakakku. Aku ingin menjadi kakak dan adik seperti dulu. Lalu Ceren memeluk Cemre. Kemudian Ceren melihat koper. Ceren langsung mendorong Cemre. Ceren berkata, apa kamu akan pergi? Apa perang sedang dimulai? Aku bangkit sendiri. Aku bilang aku ingin kakakku kembali. Tapi kamu mengambil Jeng dan pergi. Apa begitu Cemre? Kamu sedang membuatku gila. Apa kamu tidak melakukan yang terbaik, Cemre? Pertama, kamu menculik Nedim, kemudian menipu Jeng. Kamu sudah menjadi Karacai karena kamu cemburu padaku. Cemre tertawa. Cemre berkata,
Sharon, untuk sesaat aku akan mempercayaimu. Ketika kamu mengatakan kakakmu sejenak, aku akan membungkam suara hatiku dan mempercayainya. Tetapi kamu sudah tersesat. Sharon menjawab, Sharon sudah tersesat. Tetapi Cemre menemukan jalannya. Apakah begitu? Lihat Cemre, jangan membuatku gila. Cemre berkata, apa yang akan terjadi jika kamu menjadi gila? Apa kamu akan menyiksaku seperti yang kamu lakukan pada Nedim? Sharon menjawab, apa kamu masih membahas kejahatan pada Nedim? Cemre berkata, kejahatanmu pada Nedim yang menjijikkan. Kejahatanmu membuatku muak. Aku membencimu. Lalu Sharon menampar Cemre namun ditahan oleh Cemre. Cemre berkata, apa yang terjadi? Sungguh menyakitkan mendengar kebenaran, bukan? Kamu tidak suka mendengar jenis binatang apa kamu, bukan? Lalu Sharon mencekik sambil menjambak Cemre. Sharon berkata, kami salah dan kamu benar kan? Aku muak melihatmu memakan semua kotoran dan terlihat seperti ini. Lalu Cemre berkata, Sharon, hentikan. Keluar dari sini. Sharon mendorong Cemre dan berkata, aku tidak akan pergi kemana-mana. Cemre berkata, kamu hamil, takut terjadi kecelakaan. Lalu Sharon mendorong Cemre hingga terjatuh. Sharon menyuruh Cemre untuk bangun. Ketika Cemre tidak bangun-bangun, Sharon menangis dan berkata, aku sudah membunuh kakakku. Kakak, bangun. Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku membunuh kakakku. Kemudian Sharon pergi. Tidak lama Jeng datang. Jeng memanggil Cemre, lalu Jeng terkejut melihat Cemre berlumuran darah. Di scene ini, Zivan penasaran dengan flashdisk yang dia temukan. Kemudian Zivan melihat Damla dan memanggilnya. Zivan meminjam laptop pada Damla, namun Damla menanyakan alasannya kenapa Zivan ingin laptop. Lalu Zivan menunjukkan dia akan melihat isi dari flashdisknya. Sementara Seher terus mencari flashdisk yang hilang. Lalu Seher melihat Sharon panik dan berlari. Karena penasaran, Seher berlari mengejarnya. Sharon berkata pada neneknya, apa yang telah aku lakukan? Kemudian Sharon berlari menuju kamarnya. Sharon mengunci kamarnya. Sharon terus berkata, apa yang aku lakukan? Sementara Neriman dan Seher terus berteriak untuk dibukakan pintunya. Sharon berkata pada Nedim, aku adalah pembunuh. Aku tidak ingin membunuh Cemre. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Nurten datang dan bertanya. Seher menyuruh Nurten untuk membawakan kunci cadangan. Ketika Zivan akan melihat isi flashdisk, laptop Damla kehabisan baterai. Lalu Zivan dan Damla mengambil pengisi daya. Saat ingin mengambil pengisi daya, mereka mendengar keributan di atas dan menghampirinya. Begitu pintu dibuka, Sharon langsung memeluk Seher dan berkata, ibu, jangan tinggalkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku. Kemudian Nurten melihat kondisi Nedim tidak terkendali. Nurten langsung menghampirinya. Neriman menyuruh Seher membawa Sharon untuk mendapat udara segar. Di scene ini, Sharon terus menangis dan berkata, ibu, bagaimana bisa aku menjelaskan ini? Ibu, aku... Kemudian Senis datang dan berkata, Sharon, apa yang terjadi? Kondisi Nedim semakin tidak terkendali. Nurten menyuruh Nedim untuk bicara. Nedim berkata, Cemre. Kemudian Damla berkata, yang dia lakukan hanya mengigau nama Cemre. Apa dia menginginkannya? Kemudian Jeng datang dan berteriak, siapapun yang menyerang istriku, dia akan bertanggung jawab. Siapa yang melakukannya? Siapa yang menyerang istriku? Jeng terus berteriak. Senis berkata, apa yang kamu bicarakan? Seher berkata, apa terjadi sesuatu pada Cemre? Kemudian Jeng melihat ke arah Sharon. Ketika Cemre dimintai keterangan oleh polisi, Cemre memberitahu bahwa dia terpeleset, namun matanya melihat ke arah Sharon. Di scene ini, Jeng berkata, mengapa kamu berbohong pada polisi? Mengapa kamu tidak memberitahu apa yang dilakukan Sharon? Cemre menjawab, game yang dimainkan oleh sang ibu menggunakan Sharon. Di scene ini, Nedim mengingat kenangan bersama Cemre. Nedim menangis saat mengingat Cemre dan Jeng menikah. Dia merobek buku musiknya. Kemudian Nedim terus memukul kedua kakinya. Lalu Nedim mencoba untuk berdiri dan berhasil. Dia mencoba berdiri lagi dan berhasil. Nedim tertawa dan memukul kakinya karena dia berhasil untuk berdiri.
Cemre duduk dan melamun sambil mengingat kenangannya bersama Nedim. Sementara Jeng memperhatikan Cemre dari atas sambil melihat cincin yang ada di jarinya. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.